Kebiasaan. Oke, kita ikut dulu. Oke, kita mulai dari awal ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa peserta program mikrokredensial. Dan selamat datang juga untuk Ibu Mardiah Hayati STMkom selaku instruktur kita pada kelas sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Adizal Mustaqim dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya di sini sebagai asisten untuk mahasiswi kelas Amikom 4 dalam program mikrokredensial ini. Untuk itu, perkenalkan instruktur kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ibu Mardiah Hayati STMkom atau bisa disapa Bu Mardiah dari Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat sore Ibu Mardiah. Sore Mas Adi, sore semuanya. Oke, agenda hari ini adalah pertemuan pertama kita secara sinkronus yang akan membahas materi 1 tentang pengantar AI1. Untuk presensi peserta akan dilakukan melalui website Spada yang nanti akan saya kirimkan di kolom chat Zoom meeting ini. Untuk itu, untuk memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran sampai acara ini selesai. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Oke, langsung saja untuk memulai acara pada sore ini, kepada beliau Ibu Mardiah, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Ya, senang sekali berjumpa hari ini ya. Di Jogja hari ini seharian ini cuacanya mendung ya. Hujan juga ya, saya nggak tahu di tempat kalian bagaimana. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita, kita perkenalan dulu ya di awal ya. Oke, perkenalkan, saya memperkenalkan diri dulu ya Mas Adi, abis ini Mas Adi ya. Oke. Siap, Bu. Saya share screen ya. Boleh? Silahkan, Bu. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Mardiah Hayati ya. Saya adalah dosen di Amikom sejak tahun 2003 ya sampai dengan sekarang ya. Diawali dari profesi saya sebagai programmer awalnya ya. Sebelumnya saya pernah di PT Telkom Indonesia selama 2 tahun. Kemudian juga sebagai programmer di salah satu software house. Memang saya berawal dari programmer ya. Kemudian saya juga sebagai DBA di database administrator ya. Kemudian saya sebagai manajer software dan maintenance division di Innovation Center di Amikom. Jadi saya juga mengajar dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Untuk riset area saya sering berada di area riset text mining, NLP ya, untuk text mining, kemudian untuk menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning. Selain itu, ini ada beberapa aplikasi saya tentang riset ya. Sebenarnya ada lagi, cuma belum saya upgrade ya. Ini beberapa berkaitan dengan text mining dan beberapa penelitian lain ya, kolaborasi seperti itu. Dan ini ada beberapa international sertifikasi yang sudah saya tempuh ya, karena dulu awalnya saya sebagai DBA, jadi dituntut untuk melakukan sertifikasi. Saya mendapatkan sertifikasi dari Microsoft ya, di tahun 2012 untuk MCP dan MCPS ya. Kemudian juga ada di Oracle juga ya, di Oracle. Saya juga mendapatkan sertifikasi untuk Oracle. Selain itu, karena perkembangan teknologi IT berkembang dengan sangat pesat ya, terutama untuk deep learning, machine learning, saya mengikuti beberapa course online ya di Coursera. Jadi ini adalah salah satu usaha saya ya dalam belajar ya. Semuanya kita di sini belajar mengupgrade knowledge yang sudah kita punya untuk lebih baik lagi, kemudian juga memperkaya wawasan kita tentang knowledge kita. Jadi di sini saya international sertifikatnya lebih banyak berhubungan dengan deep learning ya. Jadi untuk implementasi text mining di sini jadi NLP, kemudian information retrieval dan sebagainya.
Kira-kira itu saja penjelasan singkat ya tentang biodata saya. Saya dipanggil biasanya Ibu Mardia atau Ibu Diah gitu. Silahkan kalian mau memanggil saya apa gitu. Kemudian saya di sini kita pertemuannya seminggu 3 kali ya, Mas Adi. Iya Bu, benar. Nah, seminggu 3 kali, kurang lebih kalau nggak salah 6 minggu ya. Kalau nggak salah ya, ini mohon maaf, ini memang dari Kemenristek acaranya dadakan gitu ya. Mungkin sudah lama di sosial apa diperencanakan, tetapi untuk sosialisasi dan sampai ke mahasiswa juga. Kalau tidak salah baru hari Sabtu kemarin ya, kalian mengikuti semacam pretestnya, betul nggak? Betul. Diinfokan lulus nggaknya baru tadi pagi. Silahkan. Kemarin, Bu. Iya, Ibu. Oh, kemarin. Oke, jadi agak dadakan juga ya. Kalian mungkin ini juga baru 17-15 orang yang bergabung, mungkin separohnya belum tahu, bisa jadi ya. Oke. Ya, kita nggak apa-apa karena ini pertemuan pertama, nggak masalah ya. Nah, itu tadi, jadi program ini nanti akan mendapat, akhirnya ya outputnya diharapkan adalah peserta yang ada di sini nanti akan mengikuti ujian sertifikasi, di mana nanti untuk teknisnya akan dijelaskan belakangan ya. Jadi harapannya dari pertemuan seminggu 3 kali ini selama kurang lebih 6 minggu kalian sudah bisa menambah knowledge, kemudian bagaimana nanti Anda bisa mendapatkan sertifikasi ya. Ini mudah-mudahan sertifikasi ini bermanfaat nantinya ya ketika nanti Anda sudah lulus ya, dan Anda juga bisa mendapatkan misalnya pekerjaan yang berhubungan dengan data science ya, seperti itu. Kemudian nanti di sela-sela di akhir pekan ya, kalau tidak salah ya Mas Adi, di akhir pekan ada sesi diskusi dengan industri ya, betul nggak? Iya Bu. Ya, jadi ada sesi diskusi dengan industri setiap akhir pekan kurang lebih 5-6 kali ya, dan itu berbeda-beda ya, ada dari tadi saya lihat dari MSV, kemudian dari beberapa software house ya, ada Metro Data juga kalau nggak salah. Nah, jadi diharapkan dari diskusi dengan industri itu kita sebagai peserta bisa memotret apa sih sebenarnya yang ada di industri, mereka butuh apa, seperti itu. Jadi kita bisa jadikan project ya, dan project nanti bisa mendukung secara teknis keahlian kalian di bidang microprudensial AI ini. Gitu. Ya, itu tadi paparan dari saya. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Tadi saya sudah, mungkin Mas Adi, oh ya, saya sampaikan ini Mas Adi ini adalah salah satu finalis ya. Finalis bahkan juara ya Mas Adi ya, saya lupa ya. Juara berapa kemarin? Alhamdulillah Bu, kemarin dapat juara harapan. Juara harapan 1 ya di ajang lomba Glemastik. Mungkin Mas Adi bisa menceritakan ya. Silakan Mas Adi. Oke, tadi sudah perkenalan ya teman-teman ya, udah tahu nama saya. Nama saya Adi Mustaqim, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Seperti yang tadi Bu Dia udah sempat cerita ya, alhamdulillah kemarin saya sempat mengikuti kompetisi Gemastik tahun 2021 yang diadakan di Universitas Telkom. Mungkin di sini ada yang dari Telkom, teman-teman. Yang pasti tahu kemarin ada Gemastik di Universitas Telkom ya. Kemarin kebetulan ada 11 divisi perlombaan dan saya masuk ke divisi karya tulis ilmiah TIK. Dan alhamdulillah dari 300 sekian tim yang mengumpulkan berkas itu dipilih 20 finalis. Dari 20 finalis itu nanti masuk ke babak final untuk proses presentasi seperti itu. Dan alhamdulillah saya dari Amikom Yogyakarta bisa mendapatkan juara harapan begitu di divisi lomba karya tulis TIK. Seperti itu Bu. Oke, ya kemarin lombanya tentang karya tulis ilmiah ya, mungkin bisa diceritakan Mas Adi topik apa yang dilombakan gitu, yang Mas Adi ambil, biar teman-temannya ada di sini juga bisa terbuka gitu wawasannya. Oke, siap. Untuk kemarin acara Gemastik
karya tulis ilmiah TIK, kebetulan saya mengangkat tema tentang seleksi fitur. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang familiar tentang seleksi fitur ya. Jadi waktu itu saya komparasi beberapa algoritma seleksi fitur untuk melakukan klasifikasi. Jadi objek klasifikasi saya itu penipuan kartu kredit. Jadi nanti saya metodenya kan supervised learning gitu ya. Nanti bisa mengklasifikasikan mana sih transaksi yang normal, mana sih transaksi yang penipuan gitu. Pakai beberapa algoritma klasifikasi. Dan ini fungsi. Sebenarnya apa sih gunanya algoritma seleksi fitur ini? Sebenarnya fungsinya itu yang pertama untuk mereduksi fitur. Kan biasanya kalau dataset nih, dataset kita dapat dari internet, misal dari Kaggle dan lain sebagainya, banyak tuh atributnya, misal sampai 31 atribut dan lain sebagainya. Di mana atribut tersebut tidak semuanya itu berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Nggak semuanya kita butuhin. Jadi kita gunain algoritma seleksi fitur untuk mereduksi fitur. Jadi kita hanya pakai atribut-atribut yang memang berkepentingan atau berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Apa sih keuntungan adanya seleksi fitur ini? Yang pertama karena mereduksi fitur ya, yang tadinya fiturnya banyak, terus kita reduksi jadi sedikit. Yang pertama jelas masalah kecepatan. Nanti dia jadi lebih cepat gitu. Terus untuk masalah akurasi, kemarin saya meneliti 2 parameter ya. Masalah kecepatan, apakah kalau implementasi seleksi fitur tuh jadi tambah cepat waktu komputasinya atau tidak. Ternyata hampir semuanya itu mempercepat waktu komputasi. Terus parameter yang kedua itu tentang akurasi. Jadi selain waktu komputasinya cepat atau enggak, akurasinya naik atau enggak gitu. Setelah saya lakukan penelitian, hasilnya itu enggak semuanya sih, enggak semuanya algoritma seleksi fitur itu meningkatkan akurasi. Tapi kalau waktu, hampir semuanya menurunkan waktu, jadi lebih cepat gitu. Seperti itu, Bu. Oke, ya mungkin yang lain ada yang mau bertanya. Oke, baik. Saya sudah kenalan, saya sudah kenalan, kemudian Mas Adi juga sudah kenalan ya. Saatnya saya ingin tahu ya, ingin kenal ya, kalian ini semuanya tersebar dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Di sini ada 17 partisipan. Angin 2 berarti kan kalian 15 ya. Monggo saya persilahkan siapa yang mau kenalan dulu. Siapa? Atau saya sebut aja deh, disebut aja mungkin Mas Adi dipresensin satu-satu, dipanggil satu-satu. Oke, Bu, siap. Nanti teman-teman bisa open mic sama on cam ya kalau bisa ya. Oke, saya lihat nih di partisipan ada 15. Anasrullah Budia. Silakan Mas Anas. Baik, selamat sore Ibu dan Mas Adi. Sore. Perkenalkan, nama saya Anasrullah Budia Alamsyah dari Prodi Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Oh, Ilmu Statistik Jakarta ya. Oke. Mas Anas, wah ini udah deh kalau orang statistik ini mesin learning-nya jago-jago nih. Mas Anas semester berapa? 5 ya? Iya Bu, 5 Bu. Minimal 5 ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ada Mas Muhammad Syifa. Mas Muhammad Syifa, adakah di sini? Iya Mas, ada Mas. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syifa Surya Saputra, biasa dipanggil Alek. Saya dari Bantul, Bu. Oh, Jogja ya? Universitas Teknologi Yogyakarta. UTY? Ya. Oke. Malah dekat ini ya Mas ya, sama Amikam. Iya ya Mas. Siapa tadi Mas panggilannya? Aku kayaknya jauh banget sama namanya. Itu biasanya panggilan dari teman-teman, Bu. Alek. Oh gitu, Mas Alex. Ya, Mas Alex. Jogja juga ya, mendung ya berarti ya. Iya, Bu. Ya, lanjut. Oke, tadi ada Mas Alek, ada Mas Anas, terus Mas Saiful, Saiful Rizal. Ya, Mas. Oke.
Uh, Silakan Mas Saiful Rijal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. di Saiful Rijal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar. Oh ya, jauh ya. Iya, jauh. Jauh. Oke. Selain ini program ini apa aja yang diikutin Mas? Program baru-baru kemarin juga ikut apa itu yang tematik akademik dari Open Run dari baru-baru juga kemarin selesai, baru dapat info ini saya lanjut lagi. Oke, maunya lanjut terus ya. Oke, punya apapun program dari kementerian ikutin gitu ya. Iya. Oh ya, lanjut lagi. Ini cewek-cewek Mas Adi. Dari tadi cowok Oke. semua. Sekarang gantian ya, yang cewek mana nih? Mbak Dea Alisa Indriani. Mbak Dea, adakah? Ada. Oke. Ya, bisa open cam Mbak. Iya, Mas, benar. Oke. Oke, ya silahkan Mbak Dea. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dialisa Indriani dari Universitas Dian Nuswantara Semarang. Oh iya, berarti ini anaknya Pak Romi ya? Iya. Pak Romi Wahono. Pak Romi Wahono ya. Oke, lanjut. Oke, Pak Rami kebetulan kemarin jadi juri, Bu, di Kemasti. Iya, oh iya, jurinya Mas Adi ya. Iya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Mbak Meme Indriana. Ada kan Mbak Indriana? Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Halo. Tidak terlihat, Mbak, wajahnya. Oke, ya, sip. Mbak, siapa panggilannya? Selamat sore, Bu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan. Saya Memendria Putri. Oke, ya, ini ya, delay ya. Saya berasal dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Politeknik mana? Oke, keputus kayaknya dari Mbak Indriana. Suaranya juga agak putus-putus ya tadi ya. Oke, dilanjut Bu. Ya. Langsung aja deh ke Mbak Nadira itu yang udah on cam dari tadi, Mbak Nadira Kurata Ayuni. Silahkan Mbak Nadira. Oke, Mbak Nadira silahkan. Iya, Ibu dan Mas Adi izin masuk. Perkenalkan, nama saya Nadira Kurata Ayuni dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Teknik Industri. Oke, itu di mana ya Mbak lokasinya? Di Banten, Bu, di Cilegon lokasi kampusnya. Oh, Cilegon. Oke, ya. Gimana kabar di sana? Baik-baik aja ya. Oke, lanjut Mas Adi. Siapa lagi? Oke, tadi kan udah cewek nih, kita ke cowok lagi ya. Gantian. Oke, sekarang Mas Rafael Alverdias Putra. Silahkan Mas Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rafael Alverdias Putra. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya, kebetulan ini saya sama Mas Muhammad Siva Surya yang ada di sebelah saya. Oh, ini berdua ya? Ya, berdua. Mas, siapa tadi? Erik, siapa tadi namanya? Alex. Mas Alex, ya, dari UTY. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada Mas, siapa ini? Muhammad Raditya. Mas Adit. Ya, baik Bu dan Mas, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radityo dari program S1 Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Terima kasih. UPN Jakarta ya. Ya. Oke. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada Mas Rizky Wahyudi. Silakan Mas Rizky.
Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari Universitas Bumi Gora Mataram. Oh, jauh juga ya, NTB. Iya. Mataram. Iya. Ya, semangat Mas. Suara Ya. kita jelas ya dari sini ya? Jelas, Mbak. Oke, ya. Oke, silahkan Terima lagi. kasih, Pak. Mas. Siap, sama-sama. Lanjut nih, ada Mbak Widya Yulianti. Mbak Widya. Baik, terima kasih Mas Adi. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, Sore. saya Widya Yulianti dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Ilmu Ekonomi Pembangunan. Oke, agak beda nih ya. Lain ya, boleh ya? Memang gitu ya? Boleh ya dari fakultas selain Ilkom gitu? Ya, boleh Ibu. Kebetulan kemarin juga saya mengikuti program Dikti yang KMMI, Ibu. Jadi saya melanjutkan. Oh gitu, ya, betul. Banyak sekali ya program dari MBKM Kampus Merdeka ya. Saya pun juga ikut terlibat di sana, pernah di kampus mengajar, kemudian sekarang di pertukaran pelajar merdeka, kemudian saat ini di mikrokredensial. Jadi ada 3 program yang saya ikuti ya. Tentunya kalian juga biasanya setiap semester ganti-ganti atau bahkan yang double-double gitu ya. Ya, semangat deh. Kampus Merdeka dimanapun kuliah ya. Kampusnya banyak ya, temannya juga banyak. Ya, silakan Mas Adi lagi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Mbak Nur Husnul. Mbak Husnul, Iya, silahkan. terima kasih Mas Adi. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Husnul dari Prodi Pendidikan Biologi semester 7. Kebetulan saya dari IAIN Sekmurjati. Oke, dari IAIN mana Pak? Pak ini potong deh suaranya, hilang. IAIN Cirebon, Ibu. Oh, Cirebon. Ya. Dari Pendidikan Biologi. Wah. Iya. Ya. Terus lanjut. Oke, kita lanjut. Ada Mbak Ega Almira Seprianti. Mbak Ega, silahkan. Ya, selamat sore Kak Adi dan Bu dan Ibu Budia. Budia. Mohon maaf. Ya, nama saya Ega Almira dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Oke, dari Universitas NU Surabaya. Oke, ya, berarti deket-deket ya, maksudnya ilmunya gitu dengan ini ya, data science. Ya. Oh, itu Mbak Hidayatul Lailiyah belum ya? Ya kan? Mbak Hidayatul Lailiyah belum ya Mbak ya? Silakan Mbak, belum. Silakan. Udah dari tadi open cam loh. Oke, Mbak Laila silahkan. Mas, suaranya nggak kedengeran Mbak? Mohon maaf Mbak, suaranya masih belum kedengaran. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, aman. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hidayatul Lailiyah, bisa dipanggil Lia. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Biologi. Sekarang saya semester 5. Terima kasih. Dari pendidikan biologi juga ya Mbak ya, sama kayak sebelumnya tadi Mbaknya. Oke. Kita lanjut ya. Ada Mbak Nakia. Ini kayaknya belum ya Mbak ya? Iya, belum. Jadi soalnya saya acak milihnya. Ya, Oke, silakan Mbak Nakia. Selamat sore Bu Diah dan Mas Adi serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nakia Mutmainah, biasa dipanggil Nakia, dari Universitas 11 Maret, program studinya informatika. 11 Maret Solo, Surakarta ya? Iya. Oke, dekat Mas sama Jogja. Tinggal naik Pramek. Udah nggak ada lagi Pramek ya? Iya, lanjut. Apa sudah selesai nih ya? Belum ya? Masih ada beberapa, Bu. Ya. Mas Muhammad Radityo. Belum. Sudah tadi saya, Mas.
Oh, sudah. Sudah. Mohon maaf ya, karena tadi saya ininya acak soalnya. Gak ingat. Oke. Berarti sudah, Mas. Udah semua berarti ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut materi ya. Saya sampaikan materinya sebentar. Apakah kalian sudah menyimak materi yang ada di dashboard kalian? Belum? Ada yang sudah? Oh iya, di dashboard kalian memang betul kan kalian masuk kelas 04? Betul, Bu. Betul ya. Oke, nama kalian ada ya di situ ya. Oke. Untuk presensi kali ini sudah dibuka enggak, Mas Adi? Sudah, Bu. Sudah dibuka. Di Spada ya teman-teman ya. Ya, untuk presensi itu di Spada akan secara otomatis ya. Tadi di setting read modul ya, Mas ya. Kalau nggak salah tadi ya. Jadi sistemnya semua aktivitas kita yang ada di perkuliahan ini akan terekam ya. Ini juga nanti direkam. Kemudian juga aktivitas kalian seperti nanti kuis, mengerjakan tugas, dan presensi itu semuanya ada di Spada Dikti. Mungkin dari kalian sudah familiar dengan Spada ya, tapi bagi yang belum, untuk presensi ini sudah disetting tadi dari Mas Adi dari jam 15.30 sampai jam 19.30 ya. Walaupun perkuliahannya cuma sampai jam 17.30, tetapi kita spare waktu 2 jam ke belakang untuk mengantisipasi mahasiswa-mahasiswa yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tapi tadi kenalan sepertinya paling jauh dari Makassar ya, kalau nggak salah ya. Dari Makassar seperti itu. Jadi masih banyak waktu di Indonesia bagian barat ya, seperti itu ya. Baik, saya akan menyampaikan materi sore ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu Dia. Yang lain sudah ya. Oke. Materi ini nanti terbagi 2 sesi ya. Ada overview tentang apa sih program ini ya. Jadi kita memaparkan silabus-silabus nantinya. Kemudian yang kedua kita course untuk pemasangan tools, dalam hal ini softwarenya ya. Karena ini hubungannya dengan data science ya. Nanti akan dipandu oleh Mas Adi secara teknis ya, bagaimana tata cara menginstal softwarenya. Software ini sebagai pendukung nantinya kalau kita mengerjakan tugas ya, atau ada beberapa project nanti dari industri ya. Untuk mahasiswa rekan-rekan yang mungkin agak jauh sekali dengan bidang ini, terutama tadi makanya kita kenalan ya tadi ya, ada beberapa dari biologi, kemudian dari ekonomi kan seperti itu ya. Nah, bisa lah ya, bisa. Saya harapkan kalian bisa beradaptasi. Nanti akan dibantu saya dan juga Mas Adi ya, kalau misalnya ada kesulitan. Tapi kalau dari rekan-rekan dari yang jurusannya informatika, sistem informasi atau teknik komputer, saya rasa kalian sudah familiar ya dengan tools-tools nantinya. Oke, baik. Ini profilnya tadi. Ini banyak sekali memang, tidak semuanya nanti akan saya sampaikan, ada 62 slide di sini. Dan juga ini saya baru dapat tadi siang ya, jadi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah tertera di slide ini ya, mudah-mudahan saya bisa memaparkannya. Jadi mohon maaf di awal misalnya ada beberapa hal yang kurang saya pahami ya, karena memang ini modul ini semuanya di-create dari pusat. Jadi kita di sini sebagai instruktur hanya meneruskan saja ya, apa yang sudah disampaikan di slide ini akan disampaikan ke peserta ya, nama ini students-nya ya. Jadi mohon maaf jika nanti ada beberapa hal yang saya kurang paham di antara slide ini ya. Untuk capaian pembelajaran di sore ini ya, pada topik ini kita akan mempelajari silabus pelatihannya, nanti kurang lebih ada sekitar 18 kali pertemuan ya, 18 kali pertemuan. Kemudian juga beberapa pemasangan tools ya yang digunakan nanti untuk mendukung program ini, seperti itu. Ini agendanya, latar belakang kegiatan,
kemudian juga penjelasan silabus. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya kenapa diadakan program ini ya, di mana kita sekarang ini berada di area big data ya, di mana data tumbuh berkembang dengan cepat, kemudian juga dibutuhkan beberapa tools, dalam hal ini mesin yang bekerja ya, robot yang bekerja, adanya implementasi AI artificial intelligence, di mana di sini peran-peran manusia akan digantikan oleh mesin yang pola berpikirnya itu mendekati yang namanya pola berpikir manusia ya. Jadi ada beberapa risiko terkait dengan penerapan AI ya. AI itu memiliki risiko hilangnya pekerjaan, artinya pekerjaan yang selama ini dihandle oleh manusia ya, itu sedikit demi sedikit lambat laun itu akan hilang dan akan dihandle oleh yang namanya mesin dan teknologi AI-nya ya. Seperti itu. Kemudian juga mau tidak mau ya, karena kita dengan negara lain juga negara lain yang ada di dunia juga harus berperan semuanya ya dalam teknologi. Jadi nggak mau di Indonesia itu memang membutuhkan yang namanya SDM ya untuk menghadapi era AI ini. Jadi dibutuhkan persiapan di bidang kompetensi, dalam hal ini di bidang AI, data science ya, agar sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa berkompetensi ya dengan yang ada di Indonesia maupun dengan negara lain, sehingga maka dari itu dibentuklah semacam pelatihan seperti ini ya, pelatihan seperti ini yang ujungnya nanti akan membekali kalian melalui sertifikasi ya, micro credential AI. Jadi makin meningkat ya, terutama untuk lembaga di pemerintahan maupun di industri ya. Jadi kebutuhan AI itu sangat banyak sekali. Ini ada top 15 ya pekerjaan di UK ya. Jadi di mana posisi data science itu berada di ke-7, kemudian AI di nomor 1 ya. Nah, di situ sangat terlihat ya, sangat terlihat bahwa kebutuhan AI di negara lain itu memang dibutuhkan, menduduki urutan pertama. Kemudian juga ada robotic engineer itu urutan ketiga ya. Saya agak susah ya bacanya, kecil-kecil ya, kalian bisa baca nggak itu? Kemudian yang ke-7 data science ya, dan sebagainya ya. Ini hubungannya dengan IT semua ya. Nah, di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah ya, menyiapkan sumber daya manusia di bidang data science dan AI ya. Ini sangat banyak sekali dibutuhkan di pemerintahan maupun di layanan publik ya. Sehingga di sini kalian sebagai mahasiswa itu membuka peluang ya, kita di sini membuka peluang kepada mahasiswa untuk membuat produk data science atau AI sebagai produk startup, di mana nanti AI ini bisa menghasilkan sebuah produk startup ataupun knowledge buat kalian ketika kalian terjun di dunia industri ya. Ini ada tahapan penyiapan ya, tahapan penyiapan SDM AI, di mana data science itu multi knowledge, artinya ada juga orang menyebut itu masuk di ranah computer science, ada di ranah matematika dan statistik, ada di ranah business knowledge. Jadi di sini di mana semuanya ini saling berkaitan ya, baik itu computer science, kemudian matematika, statistik. Nah, kebetulan tadi kan juga ada teman kalian dari statistik ya. Nah, ini mesti udah jago sekali nih data science-nya ya. Jadi seorang data scientist seperti itu ya. Nah, dari penguasaan data science nanti dibutuhkan untuk dapat menguasai artificial intelligence. Jadi di mana sih posisi artificial intelligence dengan data science? Jadi data science itu merupakan bagian dari AI. Jadi kalau kita gambarkan itu AI itu adalah satu kesatuan yang sangat besar yang di dalamnya terdapat data science dan lain-lainnya. Jadi di situ. Ini mohon maaf, ini skemanya kecil-kecil, saya kok kurang bisa membaca ya. Dibesarin juga kayaknya pecah ini. Ya, mungkin kalian bisa membacanya ya. Oke, diawali dari introduction to AI ya.
apa itu AI dan juga apa dampaknya tadi sudah saya sebutkan, kemudian trennya apa, aplikasinya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam memahami AI? Dibutuhkan yang namanya knowledge di matematika ya. Matematika terutama kalian kalau misalnya di sini ada yang berasal dari matematika, di situ ada yang perlu dipahami adalah statistik, probability, kemudian linear aljabar ya itu, kemudian kalkulus. Nah mungkin teman-teman kalian dari statistik sudah cukup dekat ya ini ya, ada matematik. Kemudian programming ya, ini teman-teman yang ada di informatika, teknik komputer atau sistem informasi ya, tentunya sudah mempelajari tentang programming. Dalam hal ini biasanya menggunakan Python ya, ini yang populer untuk data science. Python, kemudian ada R programming, kemudian ada juga Java. Kemudian teknologi big data, di sini dari sisi infrastrukturnya ya, ada Hadoop, ada Cassandra, MongoDB dan lain-lain ya. Kemudian masuk lagi ke data science, di sini dari big data itu diharapkan ada insight yang muncul ya. Jadi di sini makanya peran data scientist dalam mempelajari data itu dibutuhkan ya. Di sini ada data science itu mengakuisisi data, jadi kita mengambil datanya dulu. Kemudian tahap preparation, di situ ada tahapan seperti pre-processing data ya, datanya harus di cleaning dan sebagainya, ini di sisi ini ya. Kemudian lanjut ketika data itu sudah siap untuk digunakan ya, sudah siap untuk sudah selesai dianalisis ya, kemudian di situ ada yang namanya machine learning. Machine learning ini algoritma ya, tadi seperti yang dipaparkan Mas Adi ya di penelitiannya, menggunakan supervised learning untuk klasifikasi apakah ada kejanggalan di penggunaan kartu kredit dan lain-lain ya. Ini nanti di machine learning. Ada banyak sekali algoritma di sini, kemudian ada juga deep learning ya. Ini pembelajaran lebih dalam ya untuk deep learning ya. Ada juga algoritmanya. Kalau deep learning ini lebih ke arah pendekatan neural network, artinya pendekatan bagaimana sebuah mesin itu diajarin untuk bekerja berpikir seperti halnya manusia ya. Lanjut kemudian ke bisnis intelijen, di mana dari hasil pengolahan tadi itu hasil dari entah itu prediksi dan lain sebagainya ya, prediksi, kemudian klasifikasi, kemudian asosiasi dan sebagainya, itu bisa menunjang yang namanya bisnis ya. Tadi ada yang dari Fakultas Ekonomi ya, tadi siapa ya? Mbak siapa tadi dari Fakultas Ekonomi? Halo? Saya Bu Widya. Mbak Widya, diajarin nggak ada nggak mata kuliahnya tentang bisnis intelijen di prodinya? Untuk bisnis intelijen belum sih Bu. Belum. Ada arah ke ini nggak Mbak? Misalnya nih punya data ya, punya data sebuah perusahaan, kemudian bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk misalnya strategi perusahaan ke depannya, misalnya 10 tahun ke depan nanti strategi perusahaan apa berdasarkan data yang sudah mereka miliki. Nah, seperti itu kira-kira ada mata kuliahnya nggak Mbak? Melihat di RPS itu tidak ada ya Bu, karena prodi ilmu ekonomi pembangunan itu lebih ke analisisnya gitu Bu, seperti ekonometrika. Oh ya gitu ya, oke baiklah, tapi nggak apa-apa ya, ikut program ini paling tidak membuka wawasan Mbak Widya ya. Oke, ini model di pendidikan tinggi. Nah, model di pendidikan tinggi selama ini kita hanya mempelajari apa yang sudah digariskan di kurikulum atau RPS ya. Ada beberapa mata kuliah. Nah, kemudian selama ini ya. Nah, kemudian muncullah program Kampus Merdeka, di mana di sini program ini menjembatani antara kampus dengan industri ya. Bagaimana selama ini kan dianggap bahwa gap-nya terlalu jauh ya. Ketika mahasiswa sudah lulus, kemudian bekerja di perusahaan atau industri,
itu kayaknya tuh jauh sekali gitu loh, tidak pernah diajarkan di perkuliahan, tapi kok sudah ada di industri. Nah, itu makanya banyak sekali program-program dari Kampus Merdeka yang melibatkan industri di sini ya. Jadi kemarin itu ada, kalau tidak salah, ada program Bangkit, kemudian ada program magang ya, kemudian studi independen, kemudian ada pertukaran. Oke, kalau pertukaran pelajar Merdeka itu antara universitas ya. Kemudian ada ini juga ya, ini program mikrokredensial ini nanti di setiap akhir pekan kita ada diskusi dengan industri. Diharapkan di sana bisa mendapatkan insight dari industri, apa sih kebutuhan mereka, dan apa yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi itu bisa diimplementasikan nggak di sana, seperti itu ya. Ini kemudian ada beberapa macam ya sumber daya manusia di bidang data science dan AI ya. Sebenarnya sih banyak ini. Ada data scientist, ini profesinya ya, data scientist, data engineer, data analis, project atau product manager, kemudian domain expert, menyiapkan infrastruktur terutama untuk development-nya ya. Jadi di sini saling bekerja sama ya, misalnya di sebuah perusahaan besar. Kadang sih ya yang saya temui tidak semua perusahaan memiliki profesi-profesi ini, karena satu sisi ya mahal juga ya menggaji karyawan profesi ini, karena ini katanya sih ini profesi seksis job, artinya profesi yang seksi dengan salary yang cukup tinggi dibayarnya ya, terutama untuk data scientist dan data engineer, data analis dan sebagainya. Jadi kadang profesi ini kadang dianggap satu ya, data scientist, data engineer, data analis itu ya udah satu orang gitu dipegang, apapun dipelajari seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu job desk yang berbeda ya, job desk yang berbeda ya. Di situ ada data science, data engineer, semuanya ini saling berkolaborasi ya di dalam sebuah perusahaan seperti itu. Jadi fungsinya di sini adalah data scientist, data engineer, DevOps engineer bekerja sama untuk memberikan solusi. Kemudian data scientist juga mempersiapkan pekerjaannya yang luarannya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, misalnya data engineer dan development operation gitu. Nah, semuanya dari mana? Dari yang namanya data. Data didapatkan dari mana ya? Macam-macam data. Makanya kan kita berada di era big data ya. Kemudian ini acuan data scientist di Indonesia. Oh, ini tentang keputusan Menteri Ketenagakerjaan ya. Ini tentang apa ya? Saya baru lihat ini. Oke, kita lewatin aja ya. Mungkin ini tentang surat keputusan tentang ketenagakerjaan. Mungkin bukan di ranah saya ini, saya takut salah ngomong ya. Mungkin ini nih, kalau saya bisa memahami di sini, keputusan Menteri ini tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional. Oh, gitu. Jadi di sini bahwa seorang pekerja gitu ya, standarnya ketika menduduki fungsi utama sebagai orang yang misalnya di sini profesinya, nggak dituliskan ya profesinya di sini ya. Oh, oke, data scientist ya, profesi data scientist. Fungsi utamanya adalah business understanding, data preparation, modeling, model evaluation dan sebagainya ya. Ini fungsi utamanya. Jadi ketika data scientist itu misalnya bekerja di sebuah perusahaan, itu sebenarnya sudah diatur ya di SK Menteri Ketenagakerjaan bahwa job desk-nya itu adalah ngapain aja. Nah, di situ sudah tertulis ya fungsi utamanya. Kemudian untuk fungsi dasarnya, ini merupakan detailnya ya, misalnya data preparation, harus memilah data, membersihkan data, mengkonstruksi data, dan menentukan label data, dan sebagainya. Jadi ketika Anda nanti mendapatkan sertifikasi ya, itu Anda layak menjadi seorang data scientist. Gitu. Kemudian ini, ini kecil sekali tulisannya, saya nggak bisa baca ya. Oh, ini tadi penjelasan fasenya tadi ya. Data understanding, data preparation, modeling. Oke, kita lewatin saja, sudah tadi dibahas di depan. Ini untuk sertifikasinya ya. Ini untuk sertifikasinya nantinya kalian
setelah mengikuti program ini kurang lebih 18 kali pertemuan, 6 minggu ya, di minggu terakhir nanti adanya sertifikasi ya. Ada banyak ya ininya uji kompetensinya, UK ini uji kompetensi. Jadi di sini ada judulnya mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi data, dan ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan pada akhirnya nanti akan dijadikan soal-soal mungkin yang bahan materi untuk sertifikasi. Associate Data Scientist ya nanti ya. Jadi bukan Data Scientist ya, Associate Data Scientist, Data Media, mungkin pemula ya ini ya. Pemula seperti itu. Ini tadi mengevaluasi hasil pemodelan ya. Kalian, oh ya, saya tanya kalian sudah dapat silabusnya nggak ya? Halo? Cek. Suara saya masih terdengar? Kalau silabus untuk saya di Spada sudah belum? Belum ada ya? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti mungkin Mas Adi bisa kita capture ya. Silabus nanti mereka per minggu kan ada ya di slide yang dibagikan di grup itu ya. Halo Mas Adi. Cek. Siap Bu, ada Bu, aman. Ada, nanti kita sampaikan di ini ya. Oh ya Mas Adi, ini kan direkod ya. Direkodnya di cloud atau di komputer Mas Adi? Di komputer Bu. Ini udah 1 jam kayaknya mungkin agak kesusahan. Kalau kita terlalu banyak 2 jam mungkin di stop dulu terus dimulai lagi, bisa nggak? Oke, bisa. Siap. Jadi ini kita live dulu nanti masuk lagi gitu ya Bu ya? Gitu ya. Jadi ini kan udah 1 jam nih. Nanti untuk rekod pertama, kemudian rekod kedua dilanjutkan lagi. Gitu gimana rekan-rekan? Karena ini nanti semua jam pertemuan dari awal sampai akhir, kurang lebih 2 jam, itu akan direkod. Agak kesusahan nanti kalau mau upload ke YouTube-nya maupun ke Spadanya ya, karena filenya terlalu besar. Begitu? Jadi ini untuk sesi ini, di stop dulu rekodnya agar bisa terekod di komputernya Mas Adi. Kita akhiri dulu, live dulu ya sebentar. Habis itu nanti kita join lagi. Gimana? Oke? Oke, Bu. Kita live dulu ya teman-teman ya. Nanti jangan lupa masuk lagi. Jangan lupa masuk lagi loh ya. Oke, ini saya stop dulu recordnya ya. Iya. Oke. Silakan untuk Ibu Dia dipersilahkan. Monggo Bu Dia. Oh ya, saya belum share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, oke. Kita lanjut ke silabus ya, silabus pelatihan. Di sini nanti tadi sudah disampaikan juga sebenarnya di awal ya, untuk micro credential sertifikasi ya, nanti tujuannya adalah mengatasi kebutuhan talenta nasional di bidang data science dan artificial intelligence ya. Jadi ini memang sebuah program juga dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama kalian para mahasiswa S1 ya. Jadi dari awal dibekali semacam sertifikasi ya. Dalam hal ini adalah sertifikasi micro credential AI. Ini dapat dilaksanakan dengan skala nasional baik pelaksana maupun peserta. Jadi ini adalah program nasional ya yang diikuti kurang lebih sekitar kalau tidak salah 2.000 mahasiswa ya. 2.000 mahasiswa di seluruh Indonesia, kemudian juga hostnya ada sekitar 11 host ya atau universitas penyelenggara ya. Ini tujuan dan luarannya ya, ini mungkin bisa dibaca aja ya. Oh ini sudah tadi saya sebutkan ya, pelatihannya mahasiswa kurang lebih 2.000 mahasiswa,
Kemudian ujian sertifikasi mahasiswa ya. Jadi diharapkan dari 2000 itu ada 70% lah ya mahasiswa yang dapat mendapatkan sertifikasi ya. Seperti itu ya tadi. Kemudian ini untuk pendekatan micro-credential associated data scientist ya. Jadi di sini apa ini ya? Kecil-kecil sekali tulisannya, nggak kelihatan saya. Artinya di sini adanya semangat kebersamaan ya di dalam meningkatkan kapasitas perguruan tinggi di bidang data science ya dan artificial intelligence. Artinya di perguruan tinggi yang notabene misalnya informatika, kemudian statistik ya, mungkin juga tidak semuanya ya materi perkuliahan itu semuanya merangkum apa yang dibutuhkan oleh SDM. Jadi sehingga pelatihan ini sebenarnya menjembatani kebutuhan pemerintah, kebutuhan dunia kerja ya tentang data scientist ya dan juga dengan universitas dengan mahasiswa seperti itu. Ini tujuannya dapat juga diduplikasi sehingga dilaksanakan di perguruan tinggi seluruh Indonesia secara masif. Jadi ini cukup masif ya, langsung satu program langsung 2000 mahasiswa gitu ya. Mungkin program-program selanjutnya bisa jadi lebih banyak ya dari ini. Nah, kemudian sertifikasi terpisah dengan proses pelatihan. Jadi memang nanti terpisah ya, kita selesai dulu pelatihannya, kemudian baru diadakan sertifikasi. Kemudian fleksibilitas sebagai peserta dan host sebagai cukup di sini artinya dilakukan secara online, materi disajikan secara sinkron dan asinkron. Jadi cukup membantu ya dalam peserta nanti memahami materi yang sudah diberikan seperti itu. Kemudian di sini outputnya. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melakukan pengembangan model berbasis data, mengikuti suatu data science. Jadi kita nanti ya karena ini data scientist ya, kita berhubungan yang namanya data. Kemudian juga menentukan objektif bisnis, teknis, dan rencana proyek data science. Nanti kan ada sesi diskusi dengan industri ya. Diharapkan bisa melihat ya peluang-peluang yang ada di industri ya, apa sih sebenarnya misalnya kendala-kendala mereka, kemudian peluang-peluang yang bisa kita tangkap ya, kita jadikan rencana proyek data science ini. Kemudian mengumpulkan data, kita bisa nanti mengumpulkan data baik itu melalui perusahaannya atau industri, ataupun kita misalnya meng-crawling data di sosial media misalnya seperti itu. Kemudian bisa menganalisis data, jadi data yang sudah kita kumpulkan tadi kita analisis ya, artinya lebih cenderung kemana, apakah datanya ini misalnya untuk prediksi ya, prediksi harga saham, prediksi harga emas, prediksi harga rumah, kita menganalisa ya, kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Membersihkan data, kemudian mengkonstruksi data, nah membersihkan sebuah model ya, data itu kan banyak sekali ya form, kemudian juga terutama untuk sosial media nih banyak sekali data-data yang masuk, semuanya kita tangkap, tetapi sebenarnya itu tidak berfungsi. Jadi kita perlu kita bersihkan ya, seperti misalnya di Twitter, di Facebook atau sosial media itu kan banyak sekali dalam bentuk teks misalnya ya, kata-kata yang lebay, alay, kemudian ada simbol-simbol, hashtag dan segala macam ya. Nah itu perlu dibersihkan karena itu tidak dianggap tidak mempengaruhi model ya, artinya tidak dianggap seperti itu. Jadi perlu kita bersihkan. Kemudian di situ membangun model, ini membangun model kita menggunakan beberapa macam algoritma, dalam hal ini adalah algoritma machine learning dan deep learning ya untuk menghasilkan sebuah model. Kemudian dari model yang kita sudah bangun, kita bisa
pakai model tersebut ya, misalnya untuk klasifikasi nih, kita pakai model tersebut, kita buat semacam aplikasi, baik itu berbasis mobile atau berbasis website yang bisa dipergunakan oleh masyarakat luas seperti itu. Kalau cuma sampai dari awal ya sampai membangun model itu kan pekerjaan yang berada di balik layar ya, data scientist yang bekerja di sana ya, kita sebagai orang IT yang bekerja. Tetapi ketika model itu sudah diimplementasikan ya, yang menggunakan kan nanti masyarakat luas. Artinya masyarakat luas itu yang tidak begitu paham dengan apa sih sebenarnya di balik layar itu, yang penting mereka menggunakan aplikasinya aja, ada input, proses, dan output, selesai. Nah, kita di sana bisa untuk apa yang sudah kita bangun ya, kemudian kita sajikan dalam bentuk sebuah aplikasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat luas ya. Ini host pelaksananya, tadi sudah saya sebutkan kurang lebih 11 ya host pelaksana yang ada di Indonesia. Ada Universitas Syah Kuala di Aceh ya, kemudian ada UI Jakarta Gunadarma, kemudian ITB Bandung, Telkom University, UGM Gajah Mada di Jogja, kemudian Dian Nostantoro ini di Semarang, kemudian ETS Surabaya, Unhas ya, Hasanuddin Makassar, kemudian Universitas Udayana Bali, kemudian Universitas Amikom ya, ada 11 ya, 11 host pelaksana. Jadi dari 2.000 peserta itu tadi dilakukan oleh 11 host ya, jadi tersebar semuanya ya. Kemudian ini konsep kegiatan mikrokredensialnya, jadi pelatihan ini untuk mahasiswa ya semester 5 dan disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Itu ada tadi SK Kementerian dari Tenaga Kerja, jadi data science itu fungsi utamanya apa, kemudian job desk-nya seperti apa. Jadi itu pelatihan ini sudah disesuaikan dengan tadi ya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kemudian sertifikasi ini nanti dilaksanakan dengan standar kompetensi berbasis okupasi nasional, Associate Data Scientist ya, KKNI level 6. Ada banyak level ya tadi ya. Nah, kita di sini Associate Data Scientist ya. Sedangkan para instrukturnya adalah mereka yang telah menerima pelatihan tingkat Data Scientist KKNI level 7. Jadi saya dan rekan-rekan saya ya, itu sebelumnya sudah mengikuti pelatihan ini ya, sudah mengikuti pelatihan ini di awal tahun kemarin ya, gitu. Kemudian konsep selanjutnya adalah melibatkan industri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini untuk menjembatani gap yang terlalu besar ya antara dunia kampus, dunia akademis dengan dunia industri. Jadi maka di sini diundanglah, kita ada diskusi setiap minggunya melibatkan keterlibatan industri. Ya mudah-mudahan industri ini mungkin bisa menjadi partner Anda nantinya ya. Ketika nanti Anda sudah dapat mengerjakan proyek mandiri yang tersupervise ya, yang dilakukan peserta secara berkelompok. Nanti proyeknya itu kalau tidak salah ada satu kelompok, kalau nggak salah ada 3 orang. Ya nggak ya Mas Adi? Saya kurang paham ya tentang proyek mandiri ini. Belum ada ketentuan secara khusus ya? Kemarin sempat baca satu kelompok 3 orang, Bu. 3 orang ya. Kayak entah itu nanti 3 orang atau 5 ya, kita lihat aja nanti ya Mas Adi ya dan rekan-rekan ya. Ini nanti saya sebagai instrukturnya dan juga Mas Adi ya. Jadi Anda mengerjakan tersupervisi ya, dan juga nanti akan melibatkan industri gitu. Kemudian memberikan sebuah environment yang mampu menstimulasi sivitas akademika untuk berpikir kritis, berinovasi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya, artinya ya Anda sudah mengikuti program ini tentunya akan berbeda ya dengan teman-teman kalian yang belum mengikuti program ini. Apalagi nanti Anda sudah mempunyai sertifikasi, tentunya akan berbeda dengan teman-teman yang belum
punya sertifikasi ya. Dari sisi knowledge ya Anda lebih maju ya dibanding teman-teman yang lain. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Khususnya nanti ketika sudah lulus ya, ketika misalnya bekerja di sebuah industri, oh saya sudah punya sertifikasi nih ya, cukup. Kemudian keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan ini dapat dihitung kurang lebih dikonversi ya menjadi SKS 8 sampai 10 SKS sesuai dengan informasi kurikulum, capaian pembelajaran ini dan kegiatan yang dilakukan. Kalau ini mungkin kembali ke prodi Anda masing-masing ya. Apakah mau diakui berapa SKS ya, kalau di sini tulisannya sih seperti apa ya. Itu kemudian sertifikasi yang diberikan ini Associate Data Scientist ya. Sebenarnya data science itu dan AI itu ada banyak sekali, ada data engineer, data engineering, ada 2 di sini. Harusnya 1 ya, data engineer, data scientist. Kemudian untuk AI, Applied Research, kemudian untuk Associate AI, oh ini yang bawah yang level 6 Associate ya, yang 7 itu yang bukan Associate ya. Jadi Anda di level 6 nanti, Associate Data Scientist, seperti itu. Kemudian pelatihan itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Dikti sebagai host pelaksana. Setiap host menangani 150 sampai 200 mahasiswa sesuai dengan ketersediaan pengajar dan asisten ya. Tadi sudah saya jelaskan. Dikti menunjuk 11 host pelaksana yang ada di Indonesia ya. Dalam hal ini saya dari Universitas Amikom ya. Di sini kita mengampu kurang lebih tadi 8 kelas ya Mas Adi. 8 kelas. Kalau kelas kita ini ada 30 ya, benar ya. Jadi sekitar ya 180 sampai 200 peserta ya. Peserta akan dibagi dalam beberapa grup. Dalam satu grup maksimum terdiri dari 25 peserta yang akan ditangani oleh 1 instruktur dan juga setiap host akan menangani 6 grup ya, dengan komposisi yang diharapkan peserta mendapatkan interaksi yang intens dalam mengajar ya. Oh berarti harusnya 25 ya, tapi di sini kita 30 ya. Tapi yang join di sini kurang lebih ada 19 peserta ya, 16 ya. Oke. Untuk setiap host dibutuhkan 8 instruktur ya. Oke. Nah, kemudian pelatihan dilakukan secara online dengan mode sinkron dan asinkron ya. Sesi sinkron dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom Cloud ya, Cloud Meeting. Kemudian sinkron untuk pelajaran dilakukan 2 kali jam pertemuan kali 18 ya. Karena seminggu kita 3 kali ya. Ditambah sesi industri dan diskusi proyek dan sebagainya ya. Semua materi itu ada di LMS ya, atau disediakan oleh Spada ya. Setiap peserta akan melakukan project final. Oh ini, satu kelompok terdiri dari 3 peserta. Untuk project final diharapkan adanya pendampingan atau permasalahan dari partner industri atau pemerintah. Jadi nanti ketika diskusi dengan industri akan menimbulkan insight baru ya buat kita, kira-kira apa permasalahannya yang kita bisa pecahkan dengan proyek kita. Jadi makanya di situ ada proses pendampingan dari instruktur ya, dan juga dari industri ya, seperti itu. Di akhir pelatihan peserta akan melakukan ujian mock-up sertifikasi. Bagi peserta yang lulus ujian mock-up sertifikasi dan melaksanakan tugas proyek akan mendapatkan voucher. Tidak semua ya, mungkin ya, mudah-mudahan semuanya ya, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini itu lolos semua, maksudnya lulus ya, lulus ujian mock-up sertifikasinya agar kalian bisa mendapatkan voucher untuk mengikuti ujian sertifikasi di LSP atau lembaga sertifikasi ya. Setiap pelatihan berakhir juga dilaksanakan kegiatan pasca pelatihan yaitu virtual job matching product expo yang akan menampilkan hasil proyek dari peserta. Jadi mungkin nanti ketika pelatihan ini sudah berakhir ya, berarti kan proyek Anda kan sudah selesai ya. Jadi itu bisa dipresentasikan. Ini ada pengakuan SKS-nya.
peserta dapat memperoleh pengakuan SKS ya untuk mempermudah proses perhitungan tersebut, maka akan dilengkapi pemetaan materi dan kegiatan SKS yang dimungkinkan. Nah, ini berdasarkan informasi dari Prodi ya. Jadi nanti di sini ada pengakuan SKS, ini mahasiswa hostnya, ada mahasiswa dari luar. Jadi bisa jadi mahasiswa host itu maksudnya mahasiswa yang atau peserta yang berasal dari hostnya, misalnya kayak di Amikom ternyata ada juga mahasiswa Amikom yang mengikuti program ini, itu berarti namanya mahasiswa host ya. Kemudian mahasiswa luar ya, mahasiswa luar itu berarti bukan di luar hostnya ya, maksudnya kalian tadi dari Universitas UTY Yogyakarta, kemudian ada yang dari Makassar, ada yang lain ya, itu nanti adanya pengakuan SKS ya, pengakuan SKS seperti itu. Kemudian ini sertifikasi yang akan diberikan ya, ini tulisannya ketumpuk-tumpuk ya. Sertifikat berbasis okupasi yang diujikan oleh LSP ini tadi ya, untuk yang mendapatkan voucher ya, kalau sudah Anda mengikuti ujian di mock up sertifikasinya, nanti bisa mendapatkan voucher untuk ikut sertifikasi pada LSP yang ditunjuk. Dalam hal ini Anda ilmuwan data media ya, Associate Data Scientist ya. Ini konsorsium AI dan asosiasi ya, dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan motor anggota konsorsium dan Aptikom ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer ya, sini. Ini kita Anda berada di level 6 ya untuk Associate Data Scientist nantinya. Kemudian ini pemetaan okupasinya. Uji kompetensi ya, sasarannya tadi Anda berada di sini di KKNI ya, KKNI level 6 ya, Associate Data Scientist. Itu. Aktivitas pelatihan ini dilaksanakan secara daring atau online, peserta belajar secara mandiri, self-paced learning melalui laptop atau komputer ya. Jadi dilakukan 3 sesi dalam 1 minggu masing-masing, 2 jam pembelajaran sinkron per sesi, 4 jam pembelajaran mandiri per sesi. Jadi ini kita sinkron ya, 2 jam ya, dari jam 3:30 nanti sampai jam 5:30. Itu per sesinya. Dalam 1 minggu kita 3 kali sesi. Kemudian 4 jam itu mandiri, Anda silahkan mempelajari sendiri ya, namanya aja mandiri ya. Jadi tidak hanya mempelajari apa yang sudah ada di materi ini, tetapi silahkan Anda mengeksplor lebih jauh ya tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi Anda bisa mempelajarinya, mengeksplor apa sih sebenarnya yang kita pelajari ya. Kita bisa mencari referensi-referensi yang lain. Pada pelatihan ini, peserta akan mendapatkan kesempatan bertanya dan berinteraksi dengan instruktur pada grup kelas dan live session yang telah disediakan. Jadi nanti di sini ada sesi tanya jawab ya. Ini kita kurang setengah jam lagi ya, Mas Adi, kita. Iya, Bu, sampai ini baru 17.30. 38. Halo. Halo, Mas Adi. Oh, Mas Adi keluar ya? Halo Bu, mohon maaf Bu, tadi sinyalnya susah keluar dari gitu. Zoom. Oh, keluar dari Zoom. Berarti tadi kerekam nggak ya? Kerekam ya? Kerekam Bu, tadi cuma keluar sebentar udah saya masuk lagi. Oh gitu. Ini Mas Adi kurang 30 menit lagi ya. Mungkin menjemukan, karena dari tadi saya ngomong terus. Silahkan deh dibuka di sela-sela tanya jawab mungkin 5-10 menit, nanti kita lanjutkan lagi. Karena ini slide-nya banyak banget nih, baru slide 38 dari 63 ya. Gimana yang lain? Masih semangat mendengarkan suara saya? Semangat, Bu. Oke. Siap, masih ya. Semangat Bu. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanya, monggo Mas Adi di moderator. Siap. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Tadi udah cukup banyak nih kita belajar tentang AI gitu ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.
Oke, untuk Mbak Nakia Mutmainah raise hand. Oke, silakan Mbak. Oke, terima kasih waktunya Mas Adi. Jadi mau tanya, tadi kan untuk sesi kan ada 3 kali sesi untuk Zoom ya juga, ya Bu? Iya, betul. Berarti itu nanti jamnya apakah sama hari ini juga kayak sore Senin kayak gini atau kapan aja? Sama. Senin, Selasa, Rabu ya jadwal kita ya Mas Adi? Gitu ya? Iya Bu, kita ada 3 Senin, Selasa, Rabu di jam yang sama. Iya Mbak, 3 sesi ya, seminggu 3 kali, Senin, Selasa, Rabu di jam yang sama, jam 3:30 sampai jam 5:30 ya. Oke, mungkin Mas Adi ini nanti kita buat aja jadwalnya diumumkan di Spada ya. Karena mohon maaf juga Mbak Nakia, karena memang semuanya serba dadakan. Saya juga baru dapat info dari siang ya, kita sama Mas Adi dan tim di sini, fixnya baru tadi siang. Jadi memang jadwalnya memang baru di schedule untuk untuk sore ini, kemudian Selasa, kemudian Rabu. Gitu ya, yang lainnya Senin, Selasa, Rabu jam 15.30, 2 jam durasinya. Gitu. Oke. Oh, kemudian mau tanya lagi Bu, satu lagi. Tadi ada ini ya Bu, bisa konversi SKS. Nah, ya, betul. Mau tanya yang bisa ini mata kuliah yang terkait, apakah ini ada rincian mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi gitu? Oke, kalau untuk ini saya belum bisa menjawabnya ya, tapi biasanya yang saya tahu selama ini itu tergantung dari prodi Anda masing-masing. Jadi tentunya pihak prodi sudah tahu ya Mbak kalau Anda mengikuti program ini. Sudah ya. Nah, kemudian Anda kan sudah lolos tuh. Sudah lolos dan juga mestinya prodi juga sudah tahu kalau Anda sudah lolos ya. Ini akan terkonversi kalau di sini sih tulisannya 8 sampai 10 SKS ya. Ya, untuk jelasnya berapa-berapanya dan apa saja mata kuliahnya, mungkin itu yang lebih tahu adalah prodi karena ya memang setiap prodi kan berbeda-beda ya. Jadi nanti ini pelatihan ini nanti akan dikonversi ke mata kuliah apa gitu. Mbak Nakia tadi jurusan apa Mbak? Jurusannya informatika Bu. Oke, informatika berarti nggak jauh-jauh ya. Informatika itu berarti mata kuliahnya apa aja yang semester ini? Yang semester ini ada sistem terdistribusi, terus ada karena semester 5 ini udah peminatan Bu, jadi beda-beda sih. Nah itu yang untuk yang untuk yang Mbak Nakia aja deh. Yang wajib itu data mining, kemudian ada interaksi manusia dan komputer, logika samar, pengolahan sinyal, wireless, mobile computing dan teman-temannya. Oh gitu. Kalau saya sih menilainya ya, mungkin itu nanti akan terkonversi ke mata kuliah data mining, terus EMK itu masuk. Terus apa tadi banyak ya, nah itu mungkin yang lebih dekat ya. Tapi mohon maaf saya nggak tahu nanti kalau teman-teman yang ada di program apa tadi biologi dan ekonomi ya, saya agak kaget juga tadi. Ternyata bisa ya selain ilmu komputer bisa masuk ngambil program ini gitu. Memang di awal kalian waktu mendaftar itu nggak ada syarat untuk harus ilkom gitu nggak ya? Tadi siapa yang fakultas biologi, jurusan biologi? Halo? Oh, nggak ada. Oke, gitu. Kira-kira bisa menjawab Mbak Nakia? Oke, Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Terkait mengenai kemampuan sini Bu, pertanyaannya kan tadi ada beberapa mahasiswa yang kayaknya bukan latar belakang IT, kan mungkin bagaimana ya Bu ke depannya, misal solusinya itu kalau misal ada tugas proyek, anggaplah dia satu kelompok, misal contoh misal satu kelompok biologi kan agak terbebani begitu ya Bu, mungkin ada solusinya bagaimana begitu? Oke, solusinya nanti kalian yang bukan bidang ilkom ya,
itu nanti jangan satu kelompok. Nanti akan misalnya satu kelompok ada 3 orang ya, jadi jangan biologi semua, jangan biologi dengan ekonomi. Jadi ada informatikanya atau ada sistem informasi, ada ilmu komputernya seperti itu, Mas. Ya, Mas Ega ya. Jadi diharapkan bagi rekan-rekan yang jauh ya knowledge-nya, artinya seperti biologi, itu nanti diharapkan bisa mendapatkan knowledge dari rekan-rekan yang lain. Jadi satu kelompok nanti jangan sama. Nanti mungkin Mas Adi akan mengkomposisikan ya. Jadi mungkin Mas Adi nanti perlu ini Mas membuat sebuah semacam Google Form yang nanti akan diisi peserta ya. Nanti ada nama, kemudian prodinya apa. Jadi paling tidak kita bisa memotret profil atau background dari peserta ini gitu. Gitu ya, Mas. Siapa tadi ya? Ya. Iya, mengerti, siap. Iya. Mas siapa tadi yang tanya? Mas Ega ya? Saiful, Bu. Oh, Mas Saiful. Oke. Mas Gitu Saiful ya, Mas Rizal. Saiful ya. Ya. Semangat ya, Mas Saiful ya. Siap, siap. Oke, lanjut Mas Ega. Mas Ega apa? Mbak nih. Oh, Mbak Ega Almira, silakan Mbak. Iya, Bu, mau tanya terkait yang SKS itu, Bu. Itu saya ikut Kampus Merdeka yang studi independen, Bu. Iya, Itu studi independen. Udah mau ke 20 SKS itu, Bu, ke konversi 20 SKS bulan Januari besok. Nah, ini gimana, kalau saya ikut ini gimana ya, Bu? Tentang Mbaknya ambil berapa SKS, Mbak? Ambil 22 SKS. 22 SKS, yang 20 udah terkonversi untuk studi independen. Iya. Itu berarti sisa 2 SKS. Iya. Ya, mungkin 2 SKS itu akan terkonversi di program ini, Mbak. Oh, jadi nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Mungkin loh ya, kan tidak mungkin juga udah terkonversi terus dikonversi double kan nggak mungkin. Tadi 22 SKS, 20 kan sudah terkonversi untuk studi independen ya, sisa 2 SKS ya. Mungkin program ini nanti akan dikonversi 2 SKS. Gitu. Dikomunikasikan dengan prodi ya, Mbak. Kan prodi yang melakukan proses konversi yang 20 tadi. Gitu kan ya? Iya. Gitu deh. Mbak Ega, prodi mana? Prodi apa? Sistem informasi. Oke, sistem informasi studi independen ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman yang lain jika ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ini ya, materi ya. Bisa? Oke, sepertinya sudah cukup, Bu. Kita lanjut, ya. bisa lanjut. Ya. Oke, lanjut deh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung di-cut aja boleh kok. Ya. Kemudian ini pola pelaksanaannya. 6 minggu ya. Cukup kejar-kejaran waktunya 6 minggu. Ya. 6 minggu seminggu 3 kali. Pola pembelajarannya ada sinkron dan asinkron ya. Tadi sudah saya dijelaskan di awal, sinkron ini diskusi ya. Kemudian kalau asinkron ada tugas mandiri, Anda mempelajari sendiri ya. Kemudian juga ada video pembelajaran dan juga ada boleh mencari referensi sendiri. Kemudian ada sisi industri atau pemerintah, ini setiap minggu. Setelah itu ada final project. Final project ini sebenarnya bisa ditangkap dari sisi diskusi industri ya. Jadi mereka terkendalanya apa, kemudian bisa kita tangkap sebagai project. Nah, itu kita bisa jadikan final project. Kemudian nanti setelah di akhir selesai ada ujian mock up ya untuk uji materi seperti unit uji kompetensi pada sertifikasi. Jadi ini sebenarnya kayak semacam tesnya ya, tes di perkuliahan lah ibaratnya ya, ujian mock up. Nanti kalau sudah lulus, baru nanti mengikuti ujian sertifikasi. Saya harapkan semua yang ada di sini lulus semua ya, walaupun mungkin ada berbeda background ya, tapi yakin ya Anda bisa mengikutinya.
sehingga ujian mock up-nya nanti berjalan lancar, sehingga Anda bisa mendapatkan voucher untuk mengikuti ujian sertifikasi. Jadi itu adalah pola pelaksanaan dari pelatihan ini. Ada sinkron, ada asinkron, ada sesi diskusi dengan industri, ada final project, dan lain sebagainya. Ini semuanya dilaksanakan dalam waktu 6 minggu. Jadi programnya cukup padat ya, seminggu 3 kali, setiap Senin, Selasa, Rabu, 2 jam ya kita ketemu seperti ini. Belum lagi kalian misalnya ada tugas mandiri dan sebagainya. Jadi cukup padat. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik dan juga sehat semuanya. Apalagi terutama bagi rekan-rekan yang tidak hanya mengikuti program ini ya, ada banyak misalnya tadi sudah independen, ada macam-macam ya. Di semester 5 ada pertukaran pelajar merdeka dan lain-lain ya. Kemudian persyaratan peserta, ini kalian sudah tahu ya, karena ini yang sudah Anda baca sebelum Anda mengikuti program ini. Ini sudah tahu belum ya? Memiliki laptop komputer dengan spesifikasi minimal RAM minimal 2 GB, laptop, koneksi Wi-Fi, kemudian aplikasi Zoom, memiliki akun di Google Colab ya. Seperti itu. Kemudian sistem penilaian, kehadiran minimal 70%, menyelesaikan tugas mandiri, menyelesaikan tugas akhir dan ujian akhir. Ini komponen penilaiannya, kehadirannya adalah 10%, tugas akhir 50%, ujian akhir 40% ya. Kemudian ini uraian pertemuan. Nah, ini silabusnya ya. Setiap pertemuannya sudah ada, tadi mungkin ada yang bertanya ya. Hari ini pengantar course dan pemasangan tools, nanti besok teknologi dan aplikasi AI. Kemudian metodologi pengembangan AI yang menggunakan data. Nanti ada sesi diskusi. Nah, ini bisa Anda baca nanti ya. Ini kan sudah ada di Spada ya. Silakan Anda baca di slide ke-43 dan 44. Kemudian ini sampai 18 kali pertemuan. Oke, partner industri dan pemerintah ada banyak sekali ya. Ada Prosa AI, ada Telkom, ada PT Pos Indonesia, ada MSP, ada PT Kita, Selindo, dan sebagainya ya. Ini saya jelaskan berupa webinar yang akan diisi oleh para narasumber dari industri atau pemerintahan pemanfaat data science. Nanti diskusi dengan industri, berupa webinar ya. Nanti narasumbernya dari industri atau pemerintah. Didampingi oleh instruktur sebagai pembahas, diinformasikan use case atau permasalahan yang ada di industri maupun lembaga pemerintahan yang terkait dengan data science, memberikan ide untuk proyek akhir yang dapat diikuti oleh mahasiswa lainnya. Jadi siapa tahu nanti ketika ada diskusi ya, diskusi industri, nanti kalian yang ada di sini bisa mempunyai ide ya, karena kan mereka akan menyampaikan masalah-masalah yang ada di perusahaan mereka. Ini tugas besar atau akhir. Oh, ini bersifat kelompok tadi ya. Satu kelompok 3 orang. Datanya bebas, sebaiknya dari organisasi atau perusahaan sendiri. Maksudnya perusahaan sendiri itu organisasi yang kita undang ya, sebagai pembicara nanti di webinar tadi yang setiap minggunya ya. Tidak diperbolehkan dataset umum seperti repository UCI, dataset Kaggle, dan lain-lain. Oke. Ini ya. Oh, dari sekarang sudah membentuk kelompok ini, Mas. Ya kan? Membentuk kelompok udah ada ini. Batas unggahnya tanggal 8 sampai minggu depan. Oke. Ini berarti diharapkan semua peserta, berarti ada 30 ya Mas kita, harusnya sudah ada di grup WA itu semua, dan juga sudah menghadiri ini ya paling enggak ya, karena sudah mulai sekarang sudah dibentuk kelompoknya. Gitu. Kemudian untuk tugas mandiri harian perseorangan, tugas diupload di LMS, proyek kelompok akhir. Ini untuk kelompok akhir yang per kelompok ya. Jadi ada 2 tugas nanti, tugas perorangan dan tugas akhir ya.
Oke, ini tools yang digunakan. Untuk tools yang digunakan, saya tanya dulu ke kalian yang ada di sini. Apakah kalian sudah familiar dengan yang namanya Google Colabs atau Python atau Jupyter Notebook? Silahkan dituliskan di kolom chat atau raise hand. Kira-kira kalian sudah, Mas Nasrullah sudah. Terus yang lain? Sudah juga. Mungkin yang jurusan informatika sama sistem informasi dan ilmu komputer nggak masalah ya, Anda sudah familiar karena memang di beberapa materi perkuliahan kalian mungkin sudah memakai tools-tools ini ya, terutama untuk statistik ya. Siapa tadi yang statistik ya? Siapa tadi yang jurusan statistik? Saya, Bu. Oke, sudah tahu ya Mas ya, sudah jelas. Pakai R ya biasanya ya, R ya. Iya, Bu, R sih. Pakai R, tapi nggak apa-apa kan ke Python, deket-deket aja. Oke, terus perlu dipasang sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada instalasi ya, instalasi library Python dan sebagainya. Ini enaknya mau gimana nih? Gimana Mas Adi? Mau dipraktekkan? Atau mungkin di Spada sudah ada petunjuknya nggak ya? Coba saya cek dulu di Spadanya, Bu. Oke. Yang lain bisa cek dulu ya. Ini mohon maaf karena memang baru tadi siang kita mendapatkan materinya. Oh, ini udah Sudah ada selesai. untuk peninstalan Anaconda, Bu. Udah ada ini videonya. Oh, udah ada videonya ya. Oke, boleh deh pakai Anaconda. Jadi gini, sebenarnya kalau di sini kan instalasi Python ya. Ada banyak cara untuk instalasi Python. Jadi bisa Anda menginstal sendiri Python-nya, cuman mungkin agak ribet ya. Kalau mungkin bagi kalian yang udah ini pakai Jupyter Notebook ya, atau pakai Google Colabs gitu dari Google, asal Anda punya akun Google aja, Anda bisa menuliskan apa ada nggak di sini tadi tulisannya. Nah, ini ada Colab Research yang paling gampang ini ya. Kalau Anda sudah punya akun Google, Anda bisa memanfaatkan ini gitu. Ya, ini terutama untuk rekan-rekan yang dari biologi dan ekonomi ya. Halo. Bisa ya menggunakan Google Colabs ya. Maksudnya yang paling gampang lah ya, nggak butuh instalasi segala macam. Anda bisa memanfaatkan Google Colabs. Kalau yang lain bisa juga pakai Jupyter Notebook, mau nginstal pakai apa? Jupyter atau pakai Anaconda gitu ya. Udah langsung bisa pakai Orange, pakai lain-lain sih bisa ya. Seperti itu. Ya, karena di Spada sudah ada petunjuknya dan di sini juga sudah ada. Ini silahkan ya. Secara mandiri Anda mempersiapkannya, menginstal ya. Menginstal toolsnya, baik itu Python atau R programming atau juga Java ya tadi ya. Tapi mungkin biar seragam aja kita di sini pakai Python gitu ya Mas Adi ya. Karena Ya, Bu, banyak betul. yang menggunakan Python sepertinya ya. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang Bu, apakah PPT-nya di-share juga? Ada ya? Ada kan ya Mas Adi? Ada, Bu. Ada di Spada ya, Mbak Ega. Ada di Spada. Silakan dicek ya. Ada di Spada Mbak. Kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu. Di Spada itu ada paparan materi, ada video penunjang, ada materi tambahan atau e-book ya. Ada banyak loh di situ. Silakan dipersiapkan sendiri ya secara mandiri untuk pemasangan toolsnya. Petunjuknya sudah ada di Spada. Dan bagi rekan-rekan yang non ilmu komputer ya bisa lah ya, bisa bertanya nanti di grup ya. Kalau misalnya kalian mungkin
asing dengan tools ini, silahkan di grup nanti ditanyakan. Jadi saya harap grup itu cuma tidak hanya sekedar untuk men-share link Zoom atau apapun itu ya, tapi saya harapkan kalian bisa berdiskusi di sana, bisa share knowledge di sana, seperti itu. Oke, itu Mas Adi udah bilang tuh, jika ada kendala terkait persiapan tools, boleh ditanyakan di grup ya teman-teman, gitu. Gitu, ada Kak ya yang ditanyakan? Masih ada sekitar 5 menit lagi waktunya. Silakan Mbak Ega. Ya Bu, dia mau tanya, kalau yang kelompokan itu boleh beda kelas nggak? Maksudnya kelas yang dari universitas yang keterima di tempat lain gitu Bu. Universitas yang keterima di tempat lain. Maksudnya kan ini kan kelasnya yang Amikom, yang lainnya terus yang lainnya misalnya di UGM gitu Bu, boleh kelompokannya? Kayaknya cuma satu ini deh Mbak, satu kelas ini deh. Oh ya. Saya ya. Jadi biar mudah juga ini melakukan penilaiannya di satu spada ini Mbak. Nanti saya susah menilai dengan dosen yang lain kan. Dosen yang ada di UGM, dosen yang ada di Unhas misalnya kan bisa koordinasinya. Gitu ya Mbak Ega? Yeah. Jadi yang ada di kelas ini gitu. Gitu. Yeah, Oke, saya cek untuk presensi ya. Presensi ini kelas 4. Saya buka. Oh ya, ini sudah ada. Servia Aropa Putri ada nggak di sini? Rafael? Hadir, Bu. Ada ya, oke udah masuk. Yang belum masuk Mbak Nurul Arifah. Ada nggak di sini Mbak Nurul Arifah? Karena memang belum masuk. Terus Avelia Hesti Pratama, Verina Tita, Muhammad Sabri Arahim Mardi, Syahid, Agni, Juvianta, Muhammad Yogi. Yang lainnya presensi semua. Jadi contoh tadi Mbak Meme Indiana Putri sudah ya. Sudah masuk. Ya, oke. Di tempat kalian juga ada nggak sih report presensinya? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Coba deh saya share screen. Saya stop share dulu. Saya share screen. Nah, ini presensi yang ada di saya. Terlihat? Sudahkah ada nama kalian? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Nah, kok tidak ada? Yang mana? Akid Fahri, Bu. Coba dicari, Mas. Ini urut apa sih ini tuh? Di 29. 29? Iya. Oh, nggak ada, kenapa ya, Mas? Udah buka materinya? Dibuka dulu materinya, Mas. Baru nanti kerekam di sini presensinya. Nah, ini kan presensi by red modul. Artinya kalau Anda sudah membaca modul, maka dianggap presensi. Kalau enggak, cuma sekedar login ke Spada, itu berarti belum dianggap presensi. Seperti itu. Iya, di tempat saya sinyal agak itu. Agak susah ya? Oke. Ya mudah-mudahan nanti sampai jam ini, nanti sampai jam 7.30 malam ya, 19.30. Dicoba aja ya Mas, karena memang saya spare waktunya saya longgarkan sampai 2 jam ke belakang. Oh, gitu ya Mas. Apa Mas Akid? Ya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, langsung open mic boleh. Sepertinya sudah nggak ada lagi Mas Adi. Kita tutup aja ya.
Ya, sekarang Oke, pas siap. jam 5:30 ya. Baik, demikian tadi ya perkuliahan hari ini. Perkuliahan apa pelatihan ini? Pelatihan ya. Pelatihan hari ini karena hari ini pertemuan kita yang pertama, jadi kita tadi kenalan dulu, terus kemudian materi tadi adalah pemaparan apa sih sebenarnya pelatihan ini, nanti silabusnya apa saja, apa outputnya, dan bagaimana tata cara ketika mengikuti pelatihan ini. Semuanya sudah saya jelaskan. Nanti juga ini direkod ya, tadi sudah direkam oleh Mas Adi, nanti ada 2 sesi rekaman. Nanti untuk linknya akan diinfokan di Spada, nanti diupload di YouTube ya. Jadi mungkin bagi kalian yang masih kurang jelas tadi atau mungkin sinyalnya terkendala sinyal, mungkin itu bisa Anda putar lagi nanti di YouTube-nya. Kemudian untuk materi PPT-nya itu juga sudah ada di Spada, kemudian ada juga tadi e-book ya dari materi tambahan itu juga sudah disiapkan semuanya. Nah, demikian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih Mas Adi yang telah menemani saya sore ini dan juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan besok selanjutnya kita lengkap ya, ada 30 peserta ya, karena di Spada itu harusnya ada 30 peserta. Jadi saya dengan Mas Adi berarti kan 32 ya. Mudah-mudahan kita nanti besok lebih lengkap lagi ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dia atas pembelajaran untuk hari ini. Menyenangkan ya teman-teman ya. Oh ya, open cam dulu dong. Ini belum ada semuanya ya. Oke, coba ayo teman-teman kita open cam. Kita foto dulu nih buat hari ini. Buat bukti, udah dikasih backgroundnya. Backgroundnya sudah ditaruh. Backgroundnya nggak ada background ini ya. The Scientist ya. Backgroundnya kalau yang belum ini di grup ya, atau nanti saya kirim ulang bagi teman-teman yang baru join WhatsApp grup. Oke, Mbak Indriana, Mbak Tasya, Mbak Dea, Mas Akid. Kalau bisa open cam ya, Mbak Laila. Mbak Lailia, oke. Mbak Dea. Ya, dirapikan dulu. Kali aja tadi sambil rebahan. Sambil ngantuk-ngantuk. Yang pakai jilbab dirapikan dulu jilbabnya. Mbak Natasha, Mbak Hidayatul, Mas Akid. Terkendala sinyal ya kayaknya tadi ya. Mas Azim. Mohon maaf Ibu. Oke. Ini kayaknya cewek semua ya Mas ya? Lewat HP, soalnya laptop saya sedang terkendala, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ini banyak perempuannya ini. Oke, bisa Mas Adi di-capture fotonya? Oke, siap ya. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim di grup juga ya. Mau gaya bebas, mau gaya bebas. Oke, siap. Oh, silahkan mau gaya bebas. Oke, silakan teman-teman balik ke gaya bebas gaya ya. Bebas. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, siap. Saya langsung share di grup ya teman-teman ya. Oke, aman. Siap. Terima kasih teman-teman. Tanya-tanya ya, itu Mas Adi kalau mau tanya-tanya temennya di grup boleh ya. Ya, silakan bagi teman-teman yang ada kendala terutama masalah pemasangan tools ya. Itu sebaiknya di install ya. Kalau misalnya ada kendala silakan boleh ditanyakan di grup. Begitu. Karena waktunya udah jam 17.30, udah lebih 1 menit, Bu. Kita cukupkan ya teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih Bu Mardia atas pembelajaran hari ini. Sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga teman-teman ya atas kehadirannya. Jangan lupa besok dari Selasa di jam yang sama. Ini salah mungkin di link Zoom yang sama juga mungkin ya Bu ya? Sepertinya sama ya. Tapi kita tadi link Zoom-nya baru untuk hari ini ya. Ya, besok kita infokan lagi ya kalau misalnya ada perubahan. Iya, nggak tahu juga saya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa besok jam 15.30 sampai 17.30. Untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, tadi kita buka berdoa ya, kita tutup juga berdoa biar ilmunya berkah, amin. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini,
kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bu Mardia. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Terima kasih.